Di level 3 pelajaran ke-11, aku cantik, aku dikasihi. Frederick Buechner mengatakan hal yang menarik sekali. Tempat di mana Allah memanggilmu adalah tempat di mana kebahagiaan terdalam hatimu bertemu dengan kebutuhan terbesar dunia. Jangan berusaha menjadi orang lain. Karena tempat di mana kita merasa sedemikian puas, membahagiakan, itu juga merupakan tempat di mana dunia membutuhkan kita. Dan itu memang Tuhan sudah merancangkan. Kalau kita hidup menggenapi apa yang Tuhan mau, kita akan merasakan kepuasan, keutuhan, mencapai kesuksesan yang terbaik. Masalahnya, kita senantiasa tergoda ingin menjadi orang lain. Run your own race, fulfilling God's plan. Berlarilah di lintasan kita sendiri, menggenapi tujuan Allah bagi kehidupan kita. Ibrani 4 ayat 15-16 berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Tadi kita sudah belajar. Kita datang kepada Tuhan supaya kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Menggenapi rancangannya dalam hidup kita. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Bagaimana kita bisa memenuhi rancangan Tuhan dalam kehidupan kita? Banyak orang berpikir, oh mungkin Tuhan itu merancangkan saya untuk saya tuh one day masuk di New York Times gitu. Rancangan Tuhan tuh gak seperti itu, bukan satu tujuan seperti itu. Rancangan Tuhan itu agar kita melekat kepada Tuhan. Kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nanti Tuhan yang akan mengarahkan kita di setiap season yang terbaik bagi kehidupan kita. Contohnya yang paling mudah. Saya Kristen ketika saya sudah menikah, pada waktu itu saya ada di kota Solo. Awal saya di kota Solo itu saya mengenal Tuhan, mulai belajar baca Alkitab, baca buku rohani sebanyak-banyaknya. Saya nggak tahu kalau buku rohani itu macam-macam doktrin. Jadi seringkali jadi malah bingung baca sana sini. Tetapi kerinduan saya itu didengar Tuhan. Apakah saya diberkati saat itu? Yes. Dari awal saya diberkati. Tuhan menolong, banyak mujizat terjadi. Itu ketika saya di Solo. Dulu waktu saya di Solo kepingin sekali nulis. Herannya nggak dapat tempat untuk bisa menulis. One day Tuhan mengarahkan saya ke Surabaya. Kami sekeluarga pindah ke Surabaya. Ternyata Tuhan punya rencana yang baru. Di Surabaya saya masuk gereja di mana saya diberikan kesempatan bisa belajar menulis. Ada yang ngajarin nulis dan saya bisa menulis di sana sampai saya membuat beberapa buku. Ketika putri bungsu saya Michelle sekolah SMA di Jakarta, saya ngikut ke Jakarta. Ketika di Jakarta, apa kerjaan saya? Ikut seminar kanan kiri, motivator A, motivator B dan sebagainya. Sampai akhirnya one day saya itu dibawa seorang motivator beli apartemen di Johor dan bertemulah dengan Mas Imam. Pada waktu itu ya nggak kepikir, oh Imam ini akan punya peran dalam hidup saya. Enggak, biasa aja. Arek Surabaya sama-sama cocok ngomong makanan. Jadi ya klop. Habis itu juga nggak pernah kontakan. Sampai one day tiba-tiba saya itu gatel, kepingin kirim seruput kopi cantik ke Mas Imam. Kirim. Terus Imam bilang, Ai sudah baca buku Otoritas Orang Percaya. Apa itu? Bukunya Andrew.
tak cari, tak beli. Saya baca, ada pertanyaan, saya telepon gak berani terima. Ternyata belum baca, yang sudah baca Desi. Tapi ya sudah, saya tidak menyangka pertemuan sama imam yang gak sengaja itu membawa saya ke Keris. Dari Keris, saya bertemulah Bapak Ibu yang luar biasa di tempat ini. Betul? Kalau saya nggak ke Keris, saya nggak akan ketemu Bapak Ibu. Itulah ketika kita menempel kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengarahkan di setiap season kehidupan kita. Membawa kita dari satu level kepada level berikutnya. Judy Garland berkata, be the best version of yourself, not a second-rate version of someone else. Jadilah versi terbaik dari diri kita, jangan jadi versi kawinnya orang lain. Percuma. Kunci menggenapi rencana Tuhan, Amsal 3 ayat 13-18. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat atau wisdom. Wisdom itu pengertian, kepandaian, pengetahuan yang tidak bisa dipelajari. Kita dapatkan dari Tuhan. Download dari Tuhan. Orang yang memperoleh kepandaian itu knowledge and understanding, sesuai Amsal 2 ayat 6. Kepandaian itu kayak kita sekolah, dapat pengetahuan. Kalau mau beli properti kita harus tahu pajaknya berapa. Kalau mau beli mobil, oh iya, ini pajaknya sekian, mobil listrik pajak berapa, ini berapa. Itu kepandaian yang kita pelajari secara natural. Kalau kita punya hikmat yang dari Tuhan, kita punya kepandaian yang ini, kombinasi keduanya itu melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan, tidak ada yang dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang kepadanya akan disebut bahagia. Wahyu 3 ayat 11 berkata, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Mahkota kemenangan kita. Mahkota kita apa? Amsal 4 ayat 6 mengatakan mahkota kita itu adalah hikmat dan kepandaian kita. Bagaimana caranya supaya kita memiliki hikmat dan kepandaian? Ubah mindset kita dengan mengganti pikiran kita dengan pikiran Allah melalui firman-Nya. Mengubah wrong thinking menjadi right thinking. Pikiran-pikiran yang salah diubah menjadi pikiran-pikiran yang benar. Ketika pikiran kita selaras dengan pikiran Allah, attitude kita, sikap kita berubah. Behavior kita, tingkah laku kita berubah. Tindakan kita berubah, maka kesuksesan menjadi bagian kita. Harus sukses, Bu? Yes. Karena Pengkhotbah 9 ayat 16 berkata, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Gospel Truth Cakes. Tuhan Yesus memberkati.